gue jujur aja ya, gue cukup kaget dan muak ya, melihat bagaimana para pejabat daerah, ya, para pejabat pusat maupun para tokoh-tokoh dalam menghadapi dan menangani bencana di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan Aceh, di mana terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang yang menelan banyak korban. Itu kok tidak fokus ya pada substansi dari masalah. Kok nggak fokus ya pada bagaimana penanganan dan atau apa yang sebaiknya didahulukan dalam penanganan bencana ini. Yang saya lihat ya, yang saya baca, yang saya tonton, ini ya bisa dibilang aneh ya. Kenapa saya bilang aneh? Ketika ada bencana, yang dipersoalkan itu ya oleh para tokoh-tokoh ini, oleh politisi, para pejabat, itu urusannya status bencana, di mana mereka memperdebatkan status bencana nasional atau tidak nasional. Nah, itu saja menurut saya itu sudah memuakkan ya. Lalu yang mereka perdebatkan saat ini ya, saling tuding, dan ada yang klarifikasi sana sini terkait siapa yang menyebabkan terjadinya banjir, yang menyebabkan terjadinya bencana alam ini ya. Itu yang diperdebatkan ya. Belum lagi ya kita lihat ya para pejabat ya, statement para pejabat daerah ya, tidak membicarakan substansi bagaimana penanganannya, tapi malah ya panggil media bicara heroik tentang akan menumpas ya para pihak-pihak yang menebang hutan gitu. Berapi-api saya nonton itu, ada pemerintah ada kepala daerah yang bicara seperti itu. Padahal daerahnya yang kena ya, rakyatnya yang kena, masyarakatnya yang kena, yang dibicarakan ya malah soal hal yang sebenarnya nanti aja gitu. Fokus aja dulu penanganan terhadap warga yang terkena bencana. Belum lagi ada pejabat ya dari pusat yang datang fashion show, apa gitu korelasinya. Lalu datang ada lagi yang ketika presiden datang, ada pejabat daerah yang kerjanya memuji-muji Pak Presiden dan minta agar Presiden Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Muak nggak? Muak gitu. Saya yakin Pak Presiden Prabowo juga muak dengerinnya gitu ya. Lalu ada lagi menteri yang datang ya, di depan kamera sibuk show gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya yang diperdebatkan urusan itu. Padahal ya, yang harusnya difokuskan adalah bagaimana masyarakat yang yang terkena bencana, yang rumahnya tersapu bencana, itu bisa direlokasi ya. Bagaimana pemulihan
kalau ada yang sakit, bagaimana makanannya, ya. Bagaimana anak-anak itu yang dalam keadaan ketakutan, ya. Bagaimana pengaturan, jangan hanya cuma makanan yang datang, yang dibantu, harus dipikirkan juga bagaimana selimut, ya. Kan beberapa kejadian begitu, kurang koordinasi, akhirnya yang kebanyakan yang dikirim misalnya mie instan gitu, ya. Lupa yang namanya kompornya, gak disiapin. Belum soal selimut, soal tempat tidur. Jadi karena kurang koordinasi atau tidak ada koordinasinya. Nah, seharusnya gitu kan. Ini pemerintah daerah, pejabat daerah, lalu pejabat pusat yang datang, yaitu fokus ketika datang. Bukan berarti mereka nggak boleh datang. Mereka ya tentu sangat diharapkan kedatangannya mereka gitu kan. Tapi ketika mereka datang, ya, yang mereka lakukan adalah memastikan para pembantu di bawahnya. Jadi kalau misalnya menteri datang nih, menteri itu memastikan, ya, para pembantu di bawahnya itu menjalankan misi yang sudah mereka minta, misalnya dari pusat. Koordinasi, ketemu masyarakat, tanya masyarakat apa yang kurang, ya, apa yang dibutuhkan, dan ada nggak informasi yang belum kita ketahui gitu. Nah itu, yang diharapkan masyarakat kepada pejabat bukan mereka ngangkat beras, bukan mereka ikutan bersih-bersih, bukan, ya. Masyarakat ketika para pejabat, baik pejabat daerah datang, kepala daerah datang, menteri datang, yang mereka harapkan adalah, Pak, kami kekurangan ini, agar supaya dipercepat. Nah, kalau pejabat yang datang, maka suara dan perintah mereka itu jelas akan cepat. Misalnya nih, kepala daerah nih datang, dia nggak perlu bicara soal siapa yang bikin penyebab banjir ini, nggak perlu. Dia ketemu rakyatnya, masyarakatnya, dia tanya, bagaimana, ada bayi nggak di sini, ada berapa banyak bayinya, susunya bagaimana. Nah ini untuk bikin susu, air panasnya bagaimana, nanti tidurnya di mana, oh di sini. Nah tidurnya di sini, kasurnya bagaimana, selimutnya ada nggak, apalagi kalau masih hujan gitu kan, masih dingin, bagaimana selimutnya. Nah, kepala daerah itu berkoordinasi dengan tim yang di bawahnya dia, mencatat, ya. Setelah mencatat, dengan cepat langsung dipesan. Zaman sekarang ini bisa pakai helikopter, ya. Kalau memang sulit jalan darat, bisa pakai helikopter. Itu bisa semuanya gitu. Nah, itulah dibutuhkan kepala daerahnya di sana. Lalu apalagi dari kepala daerah itu, misalnya koordinasi dengan kementerian. Misalnya menteri datang, Pak kepala daerah, apa ini yang bisa kami lakukan di pusat gitu kan. Oh, kami kekurangan alat-alat untuk evakuasi misalnya, atau ada tempat kami yang terisolasi, kami butuh lebih banyak, ya. Misalnya kepala daerah minta kepada menteri lebih banyak helikopter misalnya untuk bisa mengevakuasi warga di sana, atau warga yang terisolasi itu butuh tim medis gitu, butuh perahu, butuh apapun lah. Sehingga saat itu juga pemerintah pusat, misalnya di kementerian, berkoordinasi untuk meminta, ya, dari pusat menurunkan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya tim medis, ya, turunkan ke sana menggunakan helikopter. Nah, yang itu yang diperlukan. Jadi, dan kalau presiden datang ke sana, tentu seorang presiden dia
karena sebagai presiden beliau yang akan menyentuh rakyatnya dan menjanjikan bahwa ke depan akan lebih baik. Ya. Jangan ada lagi seperti ini. Beliau akan tegas terhadap pihak-pihak yang misalnya membabat hutan. Oke, seorang presiden. Tapi ketika seorang menteri, ya, seorang kepala daerah, itu urusannya teknis, urusan taktis gitu, urusan susu, urusan selimut, urusan kompor, urusan makanan, ya. Nah itu yang harusnya dilakukan, bukan malah sok-sok kayak presiden jadinya gitu. Belum lagi ada anggota DPR yang datang udah dengan gaya kayak mau fashion show gitu kan. Nah, saya bilang nanti aja kalau sudah beres ya, sudah pasca pemulihan, mau adain hiburan silakan ya. Anggota dewan itu dan kawan-kawannya datang untuk fashion show di sana, nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang tidak dibutuhkan fashion show itu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah ya medis, obat, makanan, selimut, kompor, tempat tinggal ya sementara. Belum lagi bagaimana yang harus dipikirkan oleh para pejabat itu, misalnya ada warga yang tidak mau pindah dari rumahnya ya. Mereka tetap bertahan, rumahnya tidak hancur tapi mereka tetap bertahan karena kalau mereka dievakuasi takutnya rumah mereka dijarah. Nah, ini yang harusnya menjadi konsen para pejabat itu gitu. Oke, tetap evakuasi dan rumahnya itu dijaga oleh aparat. Jadi itulah fungsinya mereka gitu. Nah, yang sekarang ini terjadi ya, kita lihat sudah sibuk saling tuding siapa penyebab hutan gundul ya. Saling sibuk mempermasalahkan soal status bencana. Ngapain gitu? Mau itu bencana nasional bukan nasional, kalau ada orang sakit ya itu ada rakyatnya sakit berarti butuh bantuan medis. Mau itu label nasional nggak nasional, emangnya kalau di label bukan label nasional terus ada orang sakit nggak harus diobatin gitu? Ya enggak kan. Ini sesuatu yang ada gunanya yang diomongkan sekarang ini, yang akhirnya apa? Saya baca ada yang terisolasi, ada yang kelaparan ya. Harga-harga akhirnya digetok di sana ya, ada yang memanfaatkan. Nah, ngapain gitu ini? Jadi muak juga lama-lama ngelihat. Seharusnya mereka turun itu membantu masyarakat, malah sibuk pamer omongan, sibuk pencitraan ya. Tapi malah tidak menyelesaikan masalah. Ini saya mengibaratkan kayak ada orang kecelakaan gitu ya di jalanan ya. Ada orang kecelakaan tabrakan di jalanan ya. Korbannya tergeletak di jalan. Apa yang dilakukan? Ya, kepala daerahnya ngelihat datang bukannya dolong orang yang kecelakaan, dia manggil media sambil dia teriak-teriak, saya tahu siapa yang salah. Bodoh nggak? Itu bodoh. Dan ternyata kebodohan itu dilakukan. Saya pikir next ya, pemilu ke depan baik untuk pemilihan anggota DPR dan kepala daerah untuk pilkada perlu ada syarat yang cukup ya, agar supaya calon-calonnya itu punya calon-calon yang jadi nanti itu adalah orang-orang yang punya kemampuan ya, kemampuan intelektual yang paling tidak hal mendasar bisa diketahui gitu. Mereka mampu memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak. Kalau sekarang ini ya, saya muak melihatnya karena hal yang sangat mendasar yang harusnya didahulukan menjadi tidak didahulukan dan malah memperdebatkan sesuatu
yang sebenarnya nanti aja ya. Yang fokus adalah sekarang bagaimana masyarakat, rakyat yang sedang kena musibah itu ditolong. Itu dulu. Jangan membahas mengenai status atau membahas mengenai siapa pelaku sehingga terjadinya banjir bandang ini gitu. Itu sih saya pikir, dan ya cukup muak melihatnya.